Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholali dan sholihah kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dan semoga sholali dan sholihah kelas 3 beserta keluarga selalu dalam keadaan baik, dibersamai Allah, dan selalu dalam lindungannya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya Allah. Nah, sholali dan sholihah bertemu lagi nih dengan Bunda dalam mata pelajaran fikih. Sudah disiapkan ya segala keperluannya? Bukunya udah siap? Alhamdulillah. Alat tulisnya sudah siap? Pensil, jangan lupa gandengannya nih, step ya, pensil step gitu ya. Kalau kita tahu nanti ada yang perlu sholali dan sholihah catat. Kemudian jangan lupa buku paketnya disiapkan untuk disimak. Jadinya lebih paham, mantap betul pemahamannya nanti. Itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita mulai kegiatan belajar mengajar hari ini. Tadi Bunda udah baca basmalah. Sekarang kita baca lagi ya bersama-sama supaya ilmunya tambah berkah, supaya ilmunya bermanfaat, supaya ilmunya nanti bisa terus menempel dan tidak hilang dari ingatan kita. Termasuk nanti LKPD-nya bisa dikerjakan dengan nilai sempurna. Kita baca ya dari hitungan mundur. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. By the way, apa ini yang harus kita kerjakan hari ini? Yang akan kita pelajari hari ini? Nah, setelah kita belajar tentang sholatnya orang sakit, kita hari ini akan belajar ketentuan sholat bagi musafir. Nah, di buku teks tentu sudah ada ya, apa itu musafir. Nah, Bunda akan menjelaskan lebih tentang musafir. Jadi supaya kita bisa lebih paham lagi. Ketentuan sholat bagi musafir. Lalu apa aja sih Bun, kalau kita sudah selesai mempelajari ketentuan sholat bagi musafir ini, apa yang kita bisa? Pertama, kita akan mengetahui ketentuan musafir. 2, mengetahui ketentuan rukhsah, dispensasi atau kurtingan gitu. Kurtingan itu bahasa Jawa kita ya. Rukhsah dalam pelaksanaan sholat. Kemudian yang ketiga, 3, kita akan mengetahui ketentuan dalam menjamak sholat. Ya, apa ini rukhsah, apa ini menjamak, kita pelajari pada materi ini gitu ya. Tuh, kita sholat berjamaah nih, sholat yang paling afdol, 27 derajat. Sholat wajib hukumnya. Betul? Siapa yang sudah sholat 5 waktu? Ini 5. Siapa yang sudah sholat 5 waktu? Semoga yang sudah sholat 5 waktu, yang masih sendirian, semoga bisa selalu berjamaah. Yang masih belum pada waktunya, maksudnya masih kadang-kadang qadha, kadang-kadang telat waktunya, semoga segera bisa selalu tepat waktu di awal waktu. Malah Allah tuh sangat suka orang yang atau hambanya yang menghadap kepada Allah di waktu yang tepat dan di awal gitu ya. Sholat itu wajib. Apa lo wajib itu? Artinya kita tidak boleh meninggalkannya apapun dan bagaimanapun kondisinya. Mau sakit, mau sakaratul maut nih ya, sudah ada di tenggorokan nyawa kita, itu wajib sholat. Lah Bun, kalau udah meninggal gimana? Ketika Allahu Akbar, itu asar tiba. Lah, Israelnya udah datang nih, nyabut nyawanya. Terus, gimana dong sholatnya? Orang mati kan udah gak bisa sholat. Iya, betul sekali. Orang mati gak bisa sholat. Kalau orang mati bisa sholat, malah takut nih kita ya.
Maka yang wajib mengganti sholat orang meninggal tadi adalah ahli warisnya, anaknya misalnya. Itu ya, itu wajib. Kalau tidak diganti gimana? Ya kasihan, punya hutang sholat dong yang meninggal tadi. Tuh. Tuh, segitu wajibnya sholat itu. Kita yang sehat, yuk kita biasakan sholat. Yang masih bolong, semoga segera penuh. Yang belum mau menunaikan, semoga segera sebelum kita disambangin malaikat Israel dan dicabut nyawanya. Itu ya, dihutangkan loh, wajib soalnya hukumnya kalau nggak mau sholat. Lanjut. Nah terus, bagaimana jika kita sedang bepergian, Bun? Kita sedang mengikuti acara Wali Lima Jawa Timur, ziarah Wali Lima Jawa Timur misalnya. Apa itu yang harus kita lakukan? Kita dalam perjalanan jauh, di bis itu berjam-jam. Itu bisa dikatakan kategori musafir. Orang yang menempuh perjalanan jauh dan tidak untuk maksiat. Ingat, perjalanan jauh tidak untuk maksiat. Seberapa jauh, Ji? Seberapa jauh sih? Nah, kita baca nih, siapa yang disebut dengan musafir? Dia adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh minimal 81 km. Catat, ingat baik-baik. 81 km. Yang mana tujuan dari bepergian itu bukan untuk maksiat. Tidak untuk maksiat. Itu bisa dikatakan musafir. Selanjutnya. Nah, untuk musafir ini ada dispensasinya, ada rukhsahnya, ada keringanannya, diskon gitu ya. Siapa sih yang ngasih diskon? Ya Allah lah. Allah itu sayang sama hambanya. Allah itu tidak mau mempersulit. Allah itu maha murah dan selalu memberi keringanan kepada hambanya, termasuk sholat jamak kepada musafir ini, gitu ya. Dalam bentuk apa keringanan yang diberikan oleh agama? Namanya adalah sholat jamak. Sholat jamak. Apa sih sholat jamak itu? Sholat jamak adalah menggabungkan dua waktu sholat fardu. Dua waktu sholat fardu. Ada 5 waktu ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nanti yang bisa digabung apa aja? Tereng ya. Ada zuhur digabungkan dengan asar. Disatukan. Kalau dilaksanakan di waktu zuhur namanya jamak takdim. Kalau dilakukan waktu asar namanya jamak takhir. Kemudian maghrib dan isya. Ini udah nggak bisa dipisah nih ya. Ini sudah soulmate nih, maghrib sama isya. Disatukan, dilaksanakan di waktu maghrib namanya jamak takdim. Dan jika dilaksanakan di waktu isya namanya jamak takhir. Gitu ya, paham ya? Nah, apa hukum sholat jamak? Hukum sholat jamak adalah mubah. Hukum mengerjakannya adalah mubah atau boleh bagi orang yang memenuhi persyaratan. Seperti hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW apabila beliau bepergian sebelum matahari tergelincir, berarti sebelum zuhur ya, beliau pergi sebelum waktu zuhur tiba, maka ia mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar. Jadi ini dijamak di waktu asar. Beliau tidak berhenti untuk sholat zuhur dalam perjalanannya, tapi langsung berhenti di waktu asar untuk menunaikan sholat zuhur dan asar secara bersama-sama di waktu asar. Namanya jamak takhir. Kemudian berhenti menjamak antara dua sholat tersebut. Tapi apabila, ini ada tapinya nih, apabila matahari telah tergelincir, berarti sudah waktu zuhur. Sebelum pergi, maka beliau melakukan sholat zuhur dahulu. Kemudian beliau naik kendaraan. Hadis ini sahih, benar sekali. Sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang disebut dengan muttafaqun alaih. Pinter. Lanjut. Lalu apa aja sih syarat sholat jamak? Sholat jamak syaratnya adalah 1. Dalam perjalanan minimal 81 km.
Ini merupakan kesepakatan sebagian besar imam mazhab. Wajib 81 km paling sedikit ya. Siapa saja imam mazhab itu? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Itu sebagian besar sudah sepakat sedikit perjalanan yang harus ditempuh oleh seorang musafir adalah 81 km. Syarat yang kedua, perjalanan tersebut harus mempunyai tujuan, tetapi bukan untuk berbuat maksiat. Gitu ya. Ini syarat yang pokok. Kemudian ada syarat lain nih. Boleh nggak ketika ketakutan kita menjamak sholat? Boleh. Ketika khawatir sangat dan tidak mungkin untuk sholat, boleh. Misalnya ketika perang di negara konflik, luar biasa ya itu. Ketakutan mereka di dalam rumah. Ketika sangat takut, bolehlah untuk menjamak. Ketika hujan lebat, sakit, badai, dan bencana alam, kalau tidak memungkinkan sholat untuk sesuai dengan waktunya, maka boleh melakukannya dalam satu waktu. Ingat, pasangannya harus berjodoh, jangan memasang-masangkan seenak sendiri. Asar wajib dipasangkan dengan zuhur. Maghrib dipasangkan dengan isya. Jadi kita tidak boleh memasangkan waktu selain itu. Kita kok mau memasangkan waktu zuhur, mau digabung sampai isya sehingga zuhur, asar, maghrib, isya jamak dari satu di waktu isya, nggak boleh. Ketentuannya seperti itu. Nah, demikian untuk pertemuan hari ini. Marilah kita berdoa semoga dapat menjadi perantara pemahaman bersama. Dan untuk pemantapan pemahaman kita klik link LKPD berikut ini. Gitu ya. Semoga bisa mengerjakannya dengan nilai yang sempurna, sholih dan sholihah. Dan sebelum Bunda akhiri, kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.